Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi well-logging, di mana hal ini bertujuan untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah Geofisika Tambang. Baik, langsung saja, yaitu metode well-logging. Poin pertama itu ada pendahuluan. Pengertian dari well-logging. Well-logging adalah teknik pengukuran dan pencatatan data di bawah permukaan untuk mengetahui karakteristik formasi geologi berdasarkan parameter-parameter jenis batuan dengan cara menggunakan alat ukur yang dimasukkan ke dalam lubang sumur atau lubang bor. Tujuan dilakukan logging adalah untuk mengetahui karakteristik fisik batuan di dalam lubang sumur secara in situ, sehingga dapat diketahui kondisi bawah permukaan seperti litologi, porositas, saturasi air, permeabilitas, dan kandungan serpih yang ada dalam formasi. Data-data ini yang kemudian dapat diaplikasikan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti karakteristik reservoir, struktur, dan perhitungan volumetrik hidrokarbon. Manfaat. Logging atau well-logging adalah teknik yang digunakan dalam industri perminyakan dan gas untuk yang pertama, merekam sifat-sifat batuan dalam kulit bumi sebagai sarana untuk menemukan zona hidrokarbon dalam formasi batuan di bawah lapisan kulit bumi. Yang kedua, mengetahui perbandingan lapisan minyak dengan air di suatu kedalaman tertentu di dalam bumi. Yang ketiga, pemeriksaan tingkat kepadatan tanah di suatu lokasi yang akan dijadikan sebagai fondasi suatu bangunan yang akan dikonstruksi. Contohnya yaitu landasan pesawat terbang, gedung bertingkat, dan lain-lain. Jenis-jenis data well-logging. Yang pertama yaitu ada selama kegiatan pemboran berlangsung. Di sini yang ada mud logging. Mud logging adalah suatu teknik pengambilan data bawah permukaan dengan menganalisa dan mengumpulkan informasi dari partikel solid atau padat, cairan, dan gas yang terbawa ke permukaan bersama dengan keluarnya lumpur dari dalam lubang pengeboran. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui berbagai parameter pemboran dan formasi sumur yang sedang dibor. Lalu ada logging while drilling. Logging while drilling atau LWD adalah pengerjaan logging yang dilakukan bersamaan pada saat pemboran. Alatnya dipasang di dekat mata bor. Data dikirimkan melalui pulsa tekanan lewat lumpur pemboran ke sensor di permukaan. Setelah diolah lewat serangkaian komputer, hasilnya juga berupa grafik log di atas kertas. LWD berguna untuk memberi gambaran tentang formasi dalam tubuh batuan sedini mungkin pada saat pemboran. Lalu jenis-jenis yang kedua yaitu adalah setelah proses pemboran, di mana di sini yang A ada log listrik. Log listrik merupakan alat perekam paling tua yang dipakai dalam industri perminyakan. Kegunaan log listrik adalah untuk interpretasi litologi dan dapat juga digunakan untuk mendeteksi zona yang mengandung minyak atau tidak, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam korelasi bawah permukaan. Lalu kemudian ada log resistivitas. Log resistivitas atau tahan jenis suatu batuan adalah suatu kemampuan batuan untuk menghambat jalannya arus listrik yang mengalir melalui batuan tersebut. Menurut Darling 2005. Nilai resistivitas rendah apabila batuan mudah untuk mengalirkan arus listrik, sedangkan nilai resistivitas tinggi apabila batuan sulit untuk mengalirkan arus listrik. Selanjutnya yaitu ada log radioaktif. Log radioaktif adalah log yang menyelidiki intensitas radioaktif yang terkandung dalam mineral. Log radioaktif ini terdiri dari gamma ray log, neutron log, dan density log. Jenis-jenis sumber radiasinya yaitu yang pertama ada sumber radiasi sinar gamma yang ditunjukkan pada gambar ini, di mana gambar ini merupakan gambar sumber radioaktif 137 CS. Yang kedua ada sumber radiasi partikel neutron. Sumber pemancarnya yaitu ada AMBE, CF252, dan neutron akselerator. Lalu selanjutnya yaitu ada log density. Log density menunjukkan bahwa besarnya densitas atau density dari batuan yang ditembus lubang bor berguna untuk menentukan besarnya porositas. Prinsip dasar dari log densitas ini adalah menggunakan energi yang berasal dari sinar gamma. Selanjutnya ada log sonic.
Sonic lock merupakan lock akustik dengan prinsip kerja mengukur waktu tempuh gelombang bunyi pada jarak tertentu di dalam lapisan batuan. Prinsip kerjanya adalah bunyi dengan interval yang teratur. Poin yang kedua yaitu adalah alat. Peralatan dari balon sendiri yang pertama ada gamma ray atau GRT. Peralatan ini digunakan untuk mengukur nilai paparan radiasi gamma yang dipancarkan oleh lapisan formasi bawah tanah. Sumber radiasi yang terlibat pada pengoperasian alat ini ditujukan untuk kalibrasi. Kalibrator GRT menggunakan zat radioaktif CS137, aktivitas 25 MCI, sedang kalibrator GRT menggunakan isotop TH232 aktivitas 5 μCi dalam bentuk blanket. Yang kedua yaitu ada lithology density atau LDT. Peralatan ini digunakan untuk mengukur densitas atau massa jenis dan lithologi lapisan formasi bawah tanah. Prinsip kerja dari LDT adalah membombardir lapisan formasi dengan sinar gamma, kemudian menghitung jumlah level energi sinar gamma yang dipantulkan ke detektor yang tertanam pada alat. Semakin banyak sinar gamma yang dipantulkan menandakan semakin tinggi massa jenis formasi, sedang level energi menentukan jenis litologi formasi. Lalu ada menggunakan CS137 aktivitas 2 MCI, dilengkapi dengan kontainer PB. Untuk mengeluarkan sumber tersebut dari kontainer harus menggunakan tongkat sumber khusus. Yang ketiga ada composite neutron atau CNT. Peralatan ini digunakan untuk mengukur tingkat porositas lapisan formasi bawah tanah. Prinsip kerja alat ini adalah membombardir lapisan formasi dengan partikel neutron, kemudian menghitung jumlah partikel neutron yang dipantulkan ke detektor yang tertanam dalam alat. Semakin banyak partikel neutron yang dipantulkan menandakan porositas formasi semakin besar. Menggunakan zat radioaktif AMBE dengan aktivitas 18,5 Ci yang dilengkapi dengan kontainer dari bahan paparafin. CNT juga dilengkapi dengan kalibrator AMBE dengan aktivitas yang lebih kecil yaitu 320 MCI. Penggunaan kalibrator ini hanya dilakukan sebatas di workshop tempat perbaikan alat. Dapat menggunakan CF252 dan neutron accelerator. Lalu alat yang keempat yaitu ada gamma ray atau CCL atau neutron atau GRCCLM. Peralatan ini menggabungkan fungsi GRT dan CNT dalam sebuah alat. Perbedaannya terletak pada sumber radiasi yang digunakan yaitu Ra226 aktivitas 2 MCI sebagai kalibrator dan isotop AMBE aktivitas 3 Ci sebagai sumber partikel neutron. Lalu poin yang ketiga yaitu ada karakteristik pemanfaatan. Karakteristik pemanfaatan yang pertama yaitu ada well logging drill to stop. Menggunakan sistem wireline, kabel pembor pertama kali harus diangkat dari sumber dan kabel yang digunakan dimasukkan ke dasar sumur dengan menggunakan kabel yang akan membawa sinyal data pengukuran ke atas permukaan. Data direkam dalam sebuah catatan. Ketika peralatan logging wireline diangkat, pencatatan terhadap parameter yang diukur kedalaman. Yang kedua ada measurement while drilling atau MWD. Kegiatan logging dapat pula dilakukan pada saat pengeboran sedang dilakukan. Tidak memerlukan pemindahan batang pemboran maupun peralatan lainnya dari sumur bor. Memerlukan beberapa sumber radioaktif yang ditempatkan di atas batang pemboran guna menghimpun informasi lewat komunikasi telemetri lumpur. Sinyal dikirimkan ke permukaan menggunakan telemetri positif pulse. Peralatan yang diletakkan pada mulut sumur menerjemahkan mat pulse dan mencatat data-data tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada poin yang keempat, metode akuisisi. Akuisisi data atau geophysical well logging. Pada tahapan ini dilakukan pengambilan data primer yaitu data logging geofisika. Data ini diperoleh dari perekaman respon radioaktif pada setiap titik bor pada area penelitian. Tahapan pengambilan data logging geofisika sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan lokasi titik bor, yang kedua pengeboran yang dilakukan oleh tim pengeboran atau drilling, yang ketiga pengambilan sampel coring atau inti batuan, yang keempat perekam data geophysical well logging. Di mana perekam ini dilakukan setelah pengeboran mencapai target kedalaman tertentu. Lalu poin yang kelima ada interpretasi. Yang pertama ada interpretasi kualitatif.
Identifikasi lapisan batuan, cadangan, lapisan hidrokarbon, serta perkiraan jenis hidrokarbon dilakukan dengan interpretasi kualitatif. Untuk mendapatkan interpretasi kualitatif yang baik, maka harus dilakukan dengan menggabungkan beberapa log. Log resistivitas serta log neutron dan log density digunakan untuk membedakan jenis fluida yang terdapat dalam formasi. Pada log resistivitas, zona hidrokarbon ditunjukkan oleh adanya separasi antara harga tahanan jenis zona terinterfasi atau RXO dengan harga true resistivity pada zona yang tidak terinvasi. Separasi log resistivitas dapat bernilai positif atau negatif, tergantung pada harga RMF atau RW lebih besar dari 1. Untuk membedakan minyak atau gas yang terdapat dalam formasi dapat ditentukan dengan menggunakan log neutron densitas. Lalu yang kedua ada interpretasi kuantitatif, di mana interpretasi data well logging secara kuantitatif dilakukan untuk menentukan nilai saturasi porositas batuan, permeabilitas batuan, dan dapat menentukan kandungan sel dalam reservoir. Yaitu yang pertama adalah volume sel, porositas, faktor formasi, yang keempat permeabilitas, dan yang terakhir penentuan resistivitas air atau RW. Poin yang keenam yaitu ada kekurangan dan kelebihan dari metode well logging. Kekurangannya yaitu yang pertama ada mahal, yang kedua sulit dilakukan pada sumber horizontal, dan yang ketiga daya tahan baterai tergantung alat dan memori terbatas. Kelebihannya yang pertama yaitu kedalaman pengukuran yang relatif dalam, yang kedua perolehan data yang didapat cepat dan aman, yang ketiga dapat digunakan di lintasan yang sulit. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan dalam materi ini terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.